semua anak-anakku yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Tuhan urapi kami semua dengan urapan dari surga. Terima kasih Bapa, kami segera memulai pada ini. Biarlah pertolongan Tuhan turun atas kepada ini dan jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menceraikan ibadah ini. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian sukacita. Mungkin sebelumnya kita tos kiri kanan dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang merasa Tuhan baik dalam hidupnya. Haleluya. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup saya dan Bapak Ibu kita panggil. Ini dalam sukacita kita sehari ini, kalau bisa kita semua sekali lagi panggil berdiri dulu. Kita berdiri ya, kita lakuin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kalau mau berjoget, silakan berjoget dengan Tuhan Yesus. Amin.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, kita berikan dulu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihkan kita akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya nama Yesus. Karena hanya nama itu membedakan kehidupan saya dan saudara. Nama itu memberikan kemenangan atas kita. Amin.
Maha besar Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk Engkau membekali kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Tuhan tahu pesan Tuhan bagi kami, sehingga kami semua diberkati lewat kebenaran firman. Berbicara ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kami sekeluarga boleh diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih buat kepercayaannya. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Yopi Hatu dan juga putra saya, Bapak Pendeta Israel Hatu. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, nanti beliau akan menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Saya persilakan Israel. Puji Tuhan, selamat pagi. Biarlah kita terus di dalam kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan tetap berada bersama kita. Wayne. I worship you.
dari Ambon, persilakan berdiri Pak. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Dan yang kedua Bapak Pendeta Marbun, Bapak Pendeta Apron Marbun. Kita ini semuanya pendeta di sini ya, puji nama Tuhan. Mari Pak Pendeta Yopi, kita nyanyi dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Saya dikasih waktu berapa lama? Ya, satu lagu yang Pak Pendeta Yopi tulis. Beliau ini banyak tulis lagu ya, kalau saudara tahu lagu. Biar api Injil terus menyala, oh menyala di katong hati. Ada lagu. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Itu beliau juga yang tulis. Kan itu lagu yang beliau tulis ya. Dan hari ini ada lagu juga, katong dua sudah disatu, sebisa tak bisa. Silakan pemusik. Sudah
Iya. Pak Pendeta Yopi hati orang Ambon, tapi dia mama orang Roke. Jadi pulang kampung, ya. Pak Pendeta Yopi mama from Renu. Jadi kata orang ini pulang kampung, ya. Dan saya percaya bahwa kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kami dari Timor Leste selama 4 hari ya, 4 hari kami di Timor Leste dan kembali ke Kupang, lalu tidur 1 malam, pagi-pagi kami naik kapal cepat menuju ke Robe ini, ya. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dalam pelayanan kami. Karena satu hal, kalau pelayanan kami tidak disertai dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, maka sia-sialah pelayanan kami. Saudara, saya berjumpa dengan Pak Pendeta Yopi ini di vokal group. Iya, jadi beliau menjadi pelatih, beta yang penyanyi. Jadi persiapan Natal, lalu beliau main gitar dengan semangat. Ya. Merry Christmas and Happy New Year. Tapi dia mata tinggal tangan. Biasanya pulang vokal group yang suka antar beta tuh ganti-gantian gitu ya. Karena beta papi bilang, pokoknya kalau kamu orang undang kali kamu menyanyi, musik antar pulang. Jadi yang antar baru ganti. Nah hari itu beliau bilang ya teman, Niko, nanti kalau kita pulang bilang beta yang jadi beta bilang, Bumi, beta suruh pulang ini. Antu alasan, aduh beta sing bisa. Yuk, alasan yang antar. Dua sebab ganti ternyata. Jadi pulang naik beca, lalu dia bilang begini, Pak Beta, Nona, mulai malam ini dan seterusnya beta antar Nona pulang. Padahal beliau ini dulu cita-citanya mau jadi kapten kapal. Karena dia mau lem Eropa, lalu mau cari istri bule. Sedapa beta. Puceri bule cen sendiri. Lalu dia bilang, beta nih sing suka perempuan pendek. Beta bilang apa yang Ale sing suka bukan kasih. Karena cuma yang pendek ini yang bisa bertahan dari lu. Kalau bule 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia bilang fire con Dios. Kami sudah menikah 40 tahun. Punya cucu 5. Jadi beta semua tapi masih lincah. Nenek lincah. Iya, jangan sampai jadi Nancy. Tahu Nancy? Nenek sihir. Orang kadang-kadang makin tua, kalau tidak ada firman, makin aneh-aneh. Makanya banyak ibu-ibu suka bilang begini sama anaknya, aneh, maklum ya kalau mama mulai aneh-aneh karena mama sudah tua. Tidak ada tulis dalam kitab kalau tua nanti aneh-aneh. Tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita ditanam di pelataran baik Allah, walaupun tua, gemuk, segar, dan berbuah. Jadi yang gemuk itu bersyukur ada firman. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ya jangan suka hina mama, ya jangan bilang mama lumpuh badan itu ke kiri dan ke kanan. Itu ada ayatnya. Gemuk, segar, dan berbuah. Ya. Jadi bapak-bapak jangan terpesona dengan casing nona-nona di klub malam. Dia casing
dalam Ancol. Kata orang Bukisri, biar dia Bukesi mirip-mirip, tapi dia original. Ya bapak-bapak, jangan suka yang KW-KW. Tuhan kasih original itu yang terbaik. Amin. Jangan waktu masih muda, aduh lupa diri, pergi ke diskotik, pergi di Jakarta, pergi ke klub kakak. Aduh, lupa. Masih muda pergi ke diskotik, sudah tua pergi ke apotek. Ini muka-muka apotek sudah pergi. Oh, waktu masih muda ganda, oh. Nanti ada waktunya pergi ke apotek. Sampai di apotek bilang, Nona, beta mau tebus obat. Obat apa? Obat asam urat. Sudah, obat gula. Apa lagi Pak? Satu lagi, obat apa? Darah tinggi. Tapi karena obat ini belum bertobat, su tua, jangan su begini-begini. Masih tanya, Nona kenapa sakit? Oh, di sini tidak ada. Di sini bapak-bapak kalau pergi dinas keluar kota, oh menjaga hati. Jangan sampai senang-senang di hotel, ketawa-ketawa di nona-nona, yang di Bukesi, Ancol-Ancol, pulang kena AIDS. Tidak ada tuh di sini. Ya, tema hari ini adalah kuasanya memerdekakan. Mari kita buka firman itu sebagai intro. Yohanes 8 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Atau kita mulai dari ayat yang ke-31 ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Saudara ada bawa Alkitab? Iya. Cuma saya kayaknya yang pakai Alkitab ya. Kita akan baca bergantian ya. Yohanes 8 kita mulai ayat 31 sampai ayat 36. Begini firman Tuhan. Saudara baca ayat yang ke-32 bergantian dan ayat terakhir kita baca sama-sama. Kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Firman Tuhan mengingatkan di situ saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, hanya di dalam firman Tuhan saja saudara mengalami kemerdekaan. Di luar firman, Alkitab berkata kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan firman Tuhan berkata anak akan tinggal di rumah, sementara hamba dosa tidak tinggal di rumah. Nah hari ini saudara, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan memerdekakan
akan memerdekakan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, ini kurang semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari keinginan-keinginan duniawi. Banyak orang korupsi hari-hari ini karena keinginan dunia. Padahal dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyak. Ya? Secukupnya. Masa? Berikan kami pada hari ini makanan yang sebanyak-banyaknya. Secukupnya. Apa? Secukupnya. Betul, secukupnya. Tapi kadang-kadang kita terikat dengan kuasa dosa karena tidak pernah merasa cukup. Punya istri satu, ingin dua. Itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar berapa banyak. Saudara bayangkan Salomo itu punya istri dan bini 1000. Kalau dia punya anak satu saja berarti 2000. Nah kalau dia selfie anak dan istri-istri, tempat ini tidak bisa menampung. Tapi Salomo bilang apa? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Jadi dengan usaha kita mau membangun rumah tangga kita, gak bisa tanpa Tuhan. Jadi ibu-ibu, seberat apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan, karena kuasanya yang akan memerdekakan kita. Amin. Kuasa Tuhan memerdekakan suami kita. Jadi kalau suami belum bertobat, doakan dia. Jangan sumpah-sumpah dia mati. Makin disumpah makin umur panjang. Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan buat dia. Jadi istri-istri jangan kepahitan. Saya pun suami itu, kalau bicara, aduh pun suara keras, memang begitu sudah. Suami yang suara keras, kalau sudah bertobat, ya tetap memang suaranya sudah gitu, tidak mungkin. Ya rumah. Mama bilang ini kata mabo apa? Suara memang tetap begitu. Tapi berbeda, hidupnya telah dikuasai oleh firman. Jadi kemanapun suami kita pergi, doakan dia ibu. Jangan dia katakan dia, oh di mana lu, di mana? Kita pergi lu di mana? Ada yang begitu? Tidak ada yang mengaku. Jadi bapak-bapak, kalau mama bilang, papa di mana? Bilang di hatimu mama. Saudara, ini hal yang sehari-hari, tapi ini sangat menentukan perjalanan rumah tangga kita ke depan. Berapa banyak orang bercerai, sudah oma bercerai. Saya lihat di Facebook, ada opa sama oma dari Amerika, menikah sudah hampir 70 tahun, tapi akhirnya bercerai. Selidih punya selidih, ternyata oma ini, waktu opa korek-korek surat, oma ada simpan surat dari dia punya mantan pacar. Opa marah, lalu opa bilang, ternyata kita sudah menikah hampir 70 tahun. Kau masih simpan surat dari mantanmu. Cerai sudah. Saudara lihat, ternyata biar semua bisa bilang, itu orang tidak cocok. Sutua baru bilang tidak cocok. Ayo bapak-bapak, ayo kita harus merdeka di dalam keinginan daging kita. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau lihat nona manis dosa enggak? Tidak. Jangan ibu yang jawab bapak. Saya tidak tanya ibu. Ayo bapak-bapak, lihat nona manis. Tidak dosa. Dosa tidak? Tidak. Ya? Tidak. Yang keras? Tidak. Ibu-ibu, lihat bapak-bapak yang cakep ganteng dosa atau tidak?
keluargaannya sengsara. Hidup ini sebentar, saudara. Firman Tuhan bilang hidup kita bagaikan uang, hidup kita bagaikan rumput, hidup kita bagaikan bunga. Waktu masih muda ibu-ibu, aduh, papa lu dapat beta untung, beta dapat bata lu musibah. Ayo ibu-ibu suka ngomong gitu ya. Musibah beta dapat
Kasihilah istri. Jangan cuma laki-laki, banyak ibu-ibu juga kelihatan diam-diam, tapi dia sukunya yang lain di hati. Habis kita menangis yang romantis, kita sebagai anak dan setidak. Ayo, mari kita pulang ke rumah, bangun hubunganmu yang baik dengan pasanganmu. Kalau engkau tidak memulai, bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu? Kalau kita sendiri menutup diri, Tuhan tidak pernah memaksa. Beda dengan setan. Setan saudara undang atau tidak diundang, dia tetap datang. Tapi kalau Roh Kudus tidak, kau buka hati, Roh Kudus masuk. Kau tidak buka hati, engkau mendukakan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, ketika kita mendukakan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus murka atas hidup kita. Nah, kalau murka, saudara, apa yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Apa yang saudara perbuat tidak ada dampaknya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membangun keluarga yang sehat, di tempat pekerjaan pun sehat. Kadang-kadang bapak-bapak punya masalah dalam rumah, dibawa ke tempat pekerjaan. Itu bapak kenapa yang marah-marah? Karena dia ada masalah dengan istri. Itu ibu biasanya kenapa dia marah-marah? Dia lagi harus pukul dia. Ayo bapak-bapak bertobat tanganmu. Kalau belai perempuan lain, luar biasa. Kalau lihat anak tetangga, ingat anak di rumah. Lihat istri tetangga, lupa istri di rumah. Ini bukan di sini, di sana. Di sini kelihatan baik-baik semua. Amin. Karena lagi ibadah. Belum selesai saya bicara. Hati-hati, saudara. Ya. Barangkali pasanganmu tidak menyenangkan. Kita yang harus membangun. Doa Bapa kami berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya suasana surga kita undang turun dalam rumah tangga kita. Suasana surga turun dalam pekerjaan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Perhatikan Yusuf. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dia melewati proses yang menyakitkan. Dijual oleh saudara-saudaranya, dihianati oleh saudara-saudaranya, sampai menjadi pembantu di rumah Potifar. Bertemulah dengan tante Poti. Terlalu panjang kalau disebutkan tante Poti. Waktu Yusuf sapu-sapu, tante Poti bilang, Yusuf. Ada nama Yusuf di sini, Pak. Kemarin kita di Timor Leste ada juga ternyata nama Yusuf. Ya, Yusuf.
Tapi hotel lewat mana supaya orang so lihat. Tapi kalau orang masih muda tidak ada beban. Lu suka beta suka lu, mari kata orang bagus suka sudah. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Kuasa Tuhan menguasai dia, memerdekakan dia. Walaupun kata poti tarik Yusuf baju, bayangkan. Bapak-bapak tidak ditarik saja, dia buka sendiri. Apalagi kalau Yusuf ditarik. Untung Yusuf bukan orang ngerti. Bukan Yusuf itu. Ini Yusuf dibengkak. Kalau Yusuf di sini, dia bilang Tuhan berkatilah makanan ini. Ini yang sedang terjadi sekarang. Banyak juga ibu-ibu yang suka brownies. Bukan baru sekarang, dari dulu ternyata sudah ada. Si tante poti ini brownies. Aduh, tante poti bilang lu gila laki-laki. Keren banget. Ayo ibu-ibu, sekalipun kau lihat anak muda yang selamat pagi kakak musik, jangan suka umbar kemesraan kepada yang bukan pasanganmu. Kadang-kadang kita bilang, aduh kita kan harus care dengan orang. Itu sasaran setan untuk menjatuhkan engkau. Kita harus tahu kekurangan kita di mana. Kalau kekurangan kita tidak bisa lihat orang manis lama-lama, jangan lihat dan nikmati. Oh haleluya, ciptaanmu termulia. Waktu Hawa lihat buah itu, waktu lihat belum berdosa, tapi Alkitab berkata buah itu menarik hati. Jadi bapak-bapak lihat perempuan, lihat tapi jangan sampai menarik. Ibu-ibu juga, kau dipuji sama suami orang, biasa saja. Ibu pun cantik, makasih, jangan makasih. Iya, saya suka lihat tuh kiri kanannya. Kalau ngomong sama suaminya, Pak, suka sepanas mobil ke belum Pak? Bapak lihat itu dulu, di belakang sepuci kan belum? Iya mama belum. Bapak bingung. Coba lihat itu jendela-jendela, tutup kan belum? Oh iya mama belum. Apa lagi yang belum? Satu mama. Ada, mama dulu belum. Lalu di rumah kita marah. Kita bilang kita istri cerewet. Ketemu dengan nona di bar. Bu, mau minum apa? Lalu bilang, aduh, beta rasa nyaman. Baru 5 hari kenal, so rasa nyaman. Itu dia nyaman kan lu ada ini. Ada merah-merah. So ada merah-merah. Ada lagu dangdut bilang, ada uang abang saya. Tak ada uang abangku. Dia cuma mau uang. Ayo bapak-bapak, kasih istrimu. Kalau pulang tuh ngomong mesra, mama, beta mau makan. Jangan ngomong sama istri tetangga, sumakan. Sudah kakak, lu tuh tambah marah senyum muka. Jangan bikin muka-muka senyum-senyum sama laki-laki orang. Senyum biasa saja. Jangan suka jaga image. Kalau keluar jaga image, jaga wibawa. Di rumah kudu kayak macam yang menakutkan. Hai bapak-bapak, kalau sakit kudu cengengnya luar biasa. Bapak kalau sakit, mana? Masih iPad. Betul kan tidak ibu-ibu?
telah kembali. Lawan Nona Manis mempermalukan saudara. Istrimu malu, anakmu malu. Anak mungkin berpikir, puji Tuhan si setan itu sumpah. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Mulailah dari keluarga. Keluarga itu adalah lembaga yang sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan keluarga, Adam dan Hawa, ketika Adam hidup pada waktu itu, Alkitab bilang tidak baik manusia hidup seorang diri. Jadi kalau yang masih seorang diri tidak baik. Masih sendiri. Saudara dia, Tuhan bilang kepada Adam, tidak baik manusia hidup seorang diri. Makanya kalau janda dan duda itu berbeda. Janda suaminya meninggal, dia bisa bertahan. Tapi kalau laki-laki yang jadi duda, istri 1 bulan meninggal, dia sendiri. Karena itu yang kita bilang tidak baik manusia hidup seorang diri. Jadi ternyata laki-laki tanpa wanita. Wanita itu makhluk yang luar biasa. Bukan makhluk halus. Tapi wanita itu penolong. Penolong sama yang ditolong kuatan mana? Penolong. Jadi bapak-bapaknya, Ina. Tanpa penolong. Betul kan tidak? Jadi kalau mama ada sedikit-sedikit cewek, papa tadi masuk. Ingatannya papa. Bapak perlu bilang, istri itu sayang, masih sayang atau tidak begini. Kalau bapak pergi ke luar kota, mama tanya, papa keluar kota berapa lama? 1 minggu. Lalu istri bilang, papa jangan lama-lama bilang. Kalau rumah saya ada papa sedih, nah itu mati. Tapi kalau istri ditanya kepada suami, pak berapa lama? 1 minggu. Kenapa cuma 1 minggu? 1 bulan pak. Saya ongkos ke Jakarta saja mahal. 1 bulan saja. Kalau ibu sudah bilang begitu, berarti ada yang lain di mama Tuhan. Ini bukan di sini, di Solo dan di sini. Itu sebabnya mari firman Tuhan berkata dan mengingatkan kita, kuasanya memerdekakan. Merdeka dari kebiasaan judi. Wah, orang kalau lagi main judi saudara, dia punya tepuk tangan lain. Tuhan Yesus tidak judi online sekarang ini merusak, saudara. Hati-hati, oh tidak cuma 10.000. Saya pelayanan ke Las Vegas, itu tempat judi. Semua hotel itu pasti ada kasino. Itu oma-oma yang sudah 80 tahun sudah pakai tabung oksigen. Tabung oksigen di sini dia main. Subuh kaki susahnya dikubur mencari penghiburan. Jadi bapak-bapak jangan cari penghiburan di luar. Jadikan istrimu tempat penghiburan. Pak Yopi amin karena memang Tuhan menghibur dia.
bilang salah pilih ya. Anak sulima baru bilang salah pilih. Ibu-ibu, seberat apapun yang kau hadapi, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh tertanam di dalam Dia, hidup di dalam kebenarannya yang akan memerdekakan kita. Merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kekecewaan. Ayo ibu-ibu, jangan kecewa terus, nanti asam lambung naik. Asam lambung naik, cepat mati. Suami bilang, puji Tuhan, si nenek sihir sumpah. Hari-hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan, ini bukan kebetulan. Saya sebetulnya tidak ada rencana ke Rote ini. Rencana kalian itu cuma sampai Kupang, sampai Timor Leste. Suami dari ibu ini yang hubungi saya. Ya hubungi terus, tak bosan-bosan hubungi. Biar beta sembalan, dia terus. Ibu siapkan, beta sembalan. Ibu siapkan, sembalan. Tapi kan dia terus, ya sudah. Akhirnya saya datang ke tempat itu. Walaupun tidak diundang, saya datang. Tidak selalu panitia siapkan saya ongkos. Ada panitia siapkan saya tiket pesawat. Panitia siapkan saya hotel mewah. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, kau pergi dengan uangmu sendiri. Jangan cuma mau terima saja, tak mau kasih. Ya, yang pelit, yang kikir tidak masuk surga. Jangan cuma mau terima, tidak mau kasih. Pelit. Itu orang kalau pelit dia muka kering. Coba lihat kiri kanan muka kering. Kalau mukanya kering dia sudah. Muka itu harus berminyak. Ibu-ibu, bukan karena skincare yang buat engkau cantik. Oplas sekarang kan mencampur. Puji Tuhan, orang Rote hidungnya maju-maju. Saya kayak beta biar hidung masuk ke dalam. Beta tetap percaya dia. Beta tidak cantik tapi menarik. Maksudnya menarik hati Pak Yogi. Biar hidung masih begini, yang penting ada lubang buat bernafas. Biar orang yang oplas muka suka ya apa, tapi mereka rela dihancurin supaya mau cantik. Saya katakan, biar mukamu 5,5, tapi kalau ada kuasa firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena garis sudah terpanjang ke depan. Jadi biar muka 5,5, kalau ada firman, itu firman mengeluarkan aura kemuliaan. Biar lu pakai bulu mata anti petir, anti tsunami. Kalau tidak ada firman, muka kering saya. Apalagi di Facebook ada bulu mata pakai lampu. Waktu dia tidur malam, papa kasih lagi lampu. Papa lari, papa lompat dari tempat tidur. Mama bilang, papa kenapa lari? Saya pikir kau kurang-kurang. Ingat ibu-ibu, istrimu, suamimu bertahan bukan karena bulu mata. Suamimu bertahan bukan karena panas wajahmu, lenggay apa kurang cantik. Tapi Pangeran Charles memilih si tua itu, Kamilia daripada lenggay. Kurang cantik apa lenggay? Zaman lenggay dulu mau potong rambut model apa? Lenggay. Saudara pernah lihat dulu zaman kaset saya, rambut saya pendek. Itu saya potong gaya lenggay. Walaupun mukanya lady sekali. Toh akhirnya apa? Pangeran Charles meninggalkan. Artis-artis sekarang dia kurang cantik apa? Tapi tetap aja suaminya pergi. Makanya ibu-ibu, Alkitab berkata, istri yang cantik itu bukan soal paras wajah, tapi dia dapat dipercaya oleh suaminya. Dan suaminya tidak kehilangan keuntungan. Jadi menikah dengan engkau, hidupmu jadi naik. Bukan waktu menikah dengan dia. Dulu bapak kaya, menikah dengan istri sampai jatuh miskin.
proses terjadi. Jadi kesalehan saja tidaklah cukup untuk membuat kita bisa lolos dari prosesnya Tuhan. Sesaleh apapun kita, kalau Tuhan siap memproses kita, katakan, aku percaya Tuhan akan mengangkat kita. Lihat Yusuf diproses oleh Tuhan, sakit, tapi akhirnya masuk penjara. Keluar dari penjara, menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Zaman sekarang berbeda. Jadi pejabat dulu, baru. Kok takut ngomong? Hah? Jadi pejabat, malah masuk penjara. Beda sama Yusuf di Alkitab. Sama Pak Yusuf ini beda. Lewati proses baru dipromosikan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit aku klaim janji Tuhan, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu lewati proses dulu. Yesus saja lewati proses. Waktu dia datang ke dunia ini, dalam kandungan saja dia sudah dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi akhirnya karya keselamatan terjadi buat saudara dan saya. Mari hari ini kita mau sungguh-sungguh berkata bahwa kuasa Tuhan memerdekakan kita. Katakan kiri kanan, kuasa Tuhan memerdekakan kita. Sekali merdeka, kata merdeka. Merdeka dari nona manis. Merdeka dari bapak-bapak manis. Merdeka dari nyong-nyong manis. Jangan bilang terpesona dengan wanita di luar sana, dipungkesi, mantap, dalam ancu. Kita punya istri biar dipungkesi miring-miring, itu original sudah. Ya, jadi mari kita mau sungguh-sungguh pertahankan rumah tangga kita. Kalau rumah tanggamu kuat, rumah tanggamu sehat, maka di tempat pekerjaanmu pun pasti sehat. Tapi kalau rumah tanggamu hancur, rusak saudara, tempat pekerjaan jadi tempat pelampiasannya. Karena banyak bapak-bapak, dia bisa punya wibawa di tempat pekerjaan, tapi di luar apakah bisa seperti itu? Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara, tapi buat saya. Tidak ada seorang manusia di tempat ini yang berkata tidak berdosa, termasuk saya. Kita semua ini berdosa. Saya ngomong ini bukan berarti saya lebih baik dari saudara, tidak. Tapi kita belajar kepada guru agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan memberkati kita. Dan kasih naik adanya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, oh
Puji Tuhan. Saya disuruh berdoa, tapi sebelum saya berdoa, hidup kita ini ada pertandingan yang luar biasa. Kalau kita mau merdeka, kita harus punya mahkota kebenaran. Saya tambah firman sedikit untuk saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tolong baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya percaya firman yang ditaruh oleh cerita dulu. Ini cerita tentang hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bisa bertahan sampai pertandingan ini. Amin. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya cuma takut dan khawatir kalau Yesus datang akhir zaman, mahkota kebenaran sudah tidak ada. Jadi kita harus sungguh-sungguh merdeka. Saya akan percaya bahwa saat kita merdeka, kita bebas dari segala. Amin. Ini perintah saya. Dan kita pulang belajar lagi. Dan sebelum saya tutup, saya bukan penyanyi seperti ini dari Kadoro. Dan ada satu lagi yang penuh dengan pengurapan Allah. Mungkin Pak Arthur lagu. Haleluya. Kita angkat satu lagu boleh? Dan sudah harus tutup. Mungkin ibu-ibu bapak bisa angkat lagu ini. Ibu cerita dulu boleh angkat lagu ini. Sebab suaranya memang merdu. Suara ini memang ada urapan Allah di sini. Amin. Cintakan rahmatmu yang bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Apa yang Kau setia? Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
dalam kebenaran, membawa kita kepada keselamatan. Saya yakin dan percaya hari ini, semua yang telah mendengarkan firman Allah, yakin saya yakin ada perubahan hidup mereka, supaya sungguh-sungguh hidup mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan, itu pasti terjadi. Pemimpin di kantor ini kami juga doakan untuk dia sebagai contoh dan teladan untuk generasi, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi cermin, menjadi terang bagi banyak orang. Bapak, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Engkau selalu mendengarkan doa hamba-Hamba, dan kami yakin dan percaya supaya mereka percaya bahwa kita semua diutus oleh Allah, supaya generasi demi generasi ada pertobatan yang luar biasa. Pakailah kami semua mulai hari ini dan seterusnya Bapak. Terima kasih Bapak, berkatilah cerita dulu maupun Pak Yogi maupun Israel di sini. Kami akan percaya mereka datang untuk menyampaikan kebenaran, supaya kita semua merdeka. Hanya di dalam nama Yesus sama berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapak. Bapak, jamah semua kami yang ada di sini, mulai dari hari ini dan seterusnya, dan Roh Kudus bekerja hari ini selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Mari siapkan oleh kita. Para petugas, kita nyanyikan satu pujian Bila Terbang Keras Melalui Hidup. Bila kau panas melanda
Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah. Dan kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam Engkau ada kebebasan, kemerdekaan, kesembuhan dan kemenangan. Tiba saatnya kami akan kembali, tapi izinkan kami merendah di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan atas pemerintahan kota di tempat ini, khususnya Kabupaten Rotendao. Kami berdoa supaya instansi parti yang ada di tempat ini, Tuhan berikan hikmat, bertakut akan Tuhan. Kau memberkati Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati, pejabat di tempat ini. Tuhan yang melindungi, menyertai, menjagai beliau, memberikan kebijaksanaan dalam memimpin pemerintahan di tempat ini. Kami serahkan juga Bapak Sekretaris Daerah, para asisten staf, ahli bupati, para pemimpin perangkat daerah, staf ASN. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang akan melengkapi mereka untuk melayani masyarakat di kota ini. Tuhan, kami berdoa supaya kepada hamba-hamba-Mu, Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Dan kami bersyukur bulan ulang tahun yang ke-22 Kabupaten Rotendao, Tuhan. Bapak ambil alih daerah ini. Biarlah masyarakat ini sejahtera, perekonomian terus semakin baik. Kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai dari apapun, dari sara, dari kejahatan-kejahatan manusia. Kami menolak semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa tidak ada Tuhan kemiskinan mulai dipulihkan, penanganan stunting. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap daerah-daerah di tempat ini, di desa-desa. Tuhan curahkan berkat hujan, dan Tuhan memberikan kemampuan bagi pejabat-pejabat, buat para ahli, supaya kota pulau ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah di tempat ini yang selalu diadakan setiap hari Jumat. Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan di tempat ini menguatkan kami, hingga setiap kami beribadah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sini kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan. Kami berdoa seluruh panitia, pengurus pelayan di tempat ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dan sebentar kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Mari arahkan hati kita untuk menerima berkat. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menutup ibadah ini, sekali lagi kami mohon hadirat kemuliaan Tuhan turun dan diam di tengah pemerintahan yang ada di Kabupaten Rotendao. Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, pertanian, kelautan, dan semua usaha apapun yang dikerjakan anak-anak di Kabupaten Rotendao. Tuhan berkati sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah, melalui nama Tuhan dipermuliakan. Kepintaran, kecerdasan di atas rata-rata menjadi bagian seluruh sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Rotendao, sehingga dari Rotendao upah bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, orang Rotendao boleh jadi berkat di mana-mana. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini kami kembali, Tuhan berkati. Saudara yang kekasih, arahkan hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, jasmani, rohani, berkat damai, sejahtera, sukacita dan kebahagiaan terus menjadi bagian kami semua, seluruh penduduk Kabupaten Rotendao, mulai dari sekarang ini sampai malam. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom. Di samping kita berjalan tangan, salam teman kita di samping kiri kanan, dan kita kembali. Ya, sebelum kita kembali ke kantor kita masing-masing untuk melanjutkan akan aktivitas kita di kantor, pada kesempatan ini kami sebagai pelaksana kegiatan ibadah ASN di Kabupaten Rotendao ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Ya, kalau kami kasih nama Rote saja ya Ibu Pendeta Lita, ya, dan Bapak Pendeta Yopi bersama dengan tim yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Ini sangat luar biasa. Ya, biasanya ya kami hanya duduknya di depan, tapi kemarin ketika kami umumkan bahwa yang pimpin hari ini ya Ibu Pendeta Lita, ya kami samping kiri kanan penuh. Ya, mudah-mudahan hari Jumat yang akan datang ada juga Ibu Talita lain yang dapat memberkati kami. Ya, harapan kami kalau bisa ya Tuhan berkenan ini kita kembali kepada Tuhan berkenan. Ya, di waktu yang akan datang bukan Ibu Pendeta Talita yang akan membagi berkat bagi kami, tetapi Bapak Yopi lagi. Ya, jadi Bapak Yopi siap-siap sudah. Ya, kalau datang memberkati kota di Rote lagi ya Bapak. Ya, jadi mungkin itu. Dan yang berikut sebelum kita ini saya berikan kesempatan kepada Bapak asisten 2, ya, asisten 2 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ucapan terima kasih atau apa, silakan Bapak asisten. Baik, shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk